Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat. Dan mudah-mudahan Bapak doakan yang menonton video ini sampai selesai, Allah berikan pemahaman untuk materi ini. Dan mudah-mudahan setelah selesai juga kalian nanti bisa subscribe and like video ini. Mudah-mudahan yang subscribe dan like Allah berikan kemudahan rezekinya bagi orang tua yang sedang mengusahakan kalian, membiayai kalian untuk pendidikan di pondok pesantren ini. Nah, anakku, kita masuk ke bab kali ini, yaitu tentang bab fluida dinamis. Oke, di bab ini kita akan membahas fluida yang bergerak secara kontinu terus-menerus terhadap area sekitarnya. Tapi ingat, di bab fluida ini kalau kalian baca di halaman berapa? 59, gerakan aliran fluida ini kan ada yang streamline, ada yang turbulen. Kita gak akan bahas, kita gak akan pelajari tentang yang turbulen. Kita hanya pelajari yang alirannya lurus aja, streamline saja. Sehingga di bab fluida dinamis ini kita dibatasi kok, hanya mempelajari fluida-fluida yang ideal saja. Fluida yang ideal itu seperti apa? Yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ingat ya, kita hanya mempelajari yang ideal saja, yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fluidanya harus tunak. Artinya apa? Kecepatannya itu konstan di setiap titik. Itu yang pertama. Tunak, kecepatannya konstan di setiap titik. Yang kedua, aliran fluidanya tidak termampatkan. Sehingga apa? Sehingga tidak ada perubahan volume. Yang ketiga, aliran fluidanya tidak kental. Aliran fluidanya tidak kental. Sehingga tidak akan ada gesekan di fluida tersebut. Yang terakhir yaitu alirannya streamline atau lurus. Itu yang akan kita bahas di bab fluida ini, dibatasi hanya fluida ideal saja. Oke, kita akan bahas fluida ideal saja. Lanjut ke page berikutnya. Nah, oke. Yang pertama, kita akan bahas mengenai debit. Nah, kita akan bahas mengenai debit. Nah, berbicara fluida, kita bahas yang pertama itu adalah tentang debit. Nah, debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap satuan waktu. Secara matematis kita bisa tuliskan debit itu adalah Q banyaknya persatuan waktu. Sehingga Q ini adalah apa? Adalah debit. Debit. Nah, berarti satuannya volume kan, meter pangkat 3 per sekon. V itu adalah volume, meter pangkat 3, dan T adalah waktu. Ini sekon. Nah, ini persamaan debit yang pertama. Yang kedua, jika fluida ini melalui pipa nih, mengalirnya melalui pipa dengan luas penampangnya A. Nah, jadi dia melalui pipa, luas penampangnya A, dan setelah selang waktu tertentu menempuh sepanjang L. Nah, jadi dia kalau seandainya nih melalui pipa, ini ada pipa. Nah, yang punya ini pipa lah, ya. Ini pipa. Ini luasnya A. Setelah beberapa waktu dia menempuh panjangnya L. Maka volumenya kita bisa tentukan adalah
A dikali dengan L. Iyalah, luasnya dikali dengan panjangnya. Betul kan? Sehingga dari persamaan yang ada, yaitu Q volume per waktu, itu bisa kita rubah menjadi AL. A sama dengan AL. Aduh, enak. Maaf nih. Sehingga V ini ganti oleh AL. AL per T. L ini apa? L ini kan jarak. Kita ingat, kita punya persamaan kayak gini. Kalau di bab gerakan, X dibagi T adalah V. X ini jarak, L ini juga jarak kan? Nah, berarti ini L. Bisa diganti X-nya jadi L. Atau jadi gini, L per T. Sehingga L sama dengan V dikali T. V-nya bedain. Di sini V kecepatan. Ini V-nya V kecepatan. Kalau yang ini V-nya adalah V volume. Nah, ini V volume nih. V volume. Sehingga L-nya kita bisa ganti. A kecepatan dikali dengan T per T. Maka Q sama dengan A dikali dengan V. Dengan Q-nya ya sama, debit. Ya berarti sedebit mah ya sama, meter pangkat 3 per sekon. A-nya adalah luas pipa. Luas penampang atau luas apalah, luas pipanya. Luas penampang pipa ya. Luas pipanya yang bundaran pipanya tuh, luas bundaran pipanya satuannya berarti meter pangkat 3. Meter kuadrat kan luas. Nah, meter kuadrat. Selanjutnya V. Ya, V adalah kecepatan fluida. Kecepatan fluida. Ya, satuannya meter per sekon. Sehingga ada dua persamaan. Untuk nyari fluida bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua. Sama saja. Bisa pakai yang pertama, bisa pakai yang kedua. Kalau yang pertama berarti diketahuinya volume dan waktu. Ya, kalau yang kedua berarti ada hubungannya dengan luas dan kecepatan. Bedain. V yang kedua itu kecepatan. Kalau yang pertama itu volume. Oke. Nah, dari sini kita ada suatu hukum. Nah, sehingga dari sini kita ada berdasarkan debit ini kita ada suatu hukum. Hukumnya hukum apa? Nah, ini hukumnya namanya adalah hukum kontinuitas. Namanya adalah hukum kontinuitas. Maaf. Nah, ini ada namanya hukum kontinuitas. Contoh penerapannya gampang banget. Kalau kalian mau mandiin mobil, mau mandiin motor, itu kan masukin selang. Biar kecepatan pas keluarnya cepat, di ujungnya itu suka dipencet. Nah, untuk mengurangi apa? Mengurangi luas. Ketika luasnya dikurangi, maka akan kecepatan air lebih cepat. Karena hukum kontinuitas bunyinya kayak gini. Debit fluida di semua titik besarnya sama. Debit fluida di semua titik besarnya sama. Sedangkan kita tadi dapat persamaan, berarti debit di semua titik itu sama. Berarti debit 1 sama dengan debit 2 itu sama. Sedangkan A1V1 sama dengan A2V2. Nah, ini kecepatan sama luas. Ketika luasnya mengecil, maka pasti kecepatannya membesar. Ketika kecepatannya mengecil, luasnya membesar. Pasti gitu. Nih. Karena ini selalu konstan. Kalau A1P1-nya nggak dirubah-rubah, maka untuk yang dua ini
Kalau seandainya A2-nya dibuat besar, penampangnya, V-nya bakal lambat. Contoh, kalau kita misalkan mengalirkan air dari peralon yang kecil kemudian ke peralon yang besar, maka di sini pasti lebih cepat kecepatan airnya dibandingkan dengan di sini. Tapi sebaliknya, kayak gambar yang atas nih, kecepatan V1 ini pasti lebih kecil daripada V2. Tapi ingat, di hukum kontinuitas ini kita bisa menggunakan trik. Nah, bisa menggunakan trik. Nah, ini lihat nih, persamaan ini lihat nih. Sehingga kita bisa tentukan V1 per V2 itu sama dengan A2 per A1. Ingat, dari sini kita kan pasti membahas tentang pralon, pipa. Kalau pipa itu kan lingkaran. Maka kalau mencari luas, kalau kita ketahuinya jari-jari, berarti kan gini, V R2 kuadrat per V R1 kuadrat. Sehingga V-nya bisa hilang. Maka kita bisa menggunakan R2 kuadrat per R1 kuadrat untuk mencari V. Kalau diketahui jari-jari, maka kita bisa diketahuinya diameter, maka misal nih A2 per A1, nah, ini bisa kita pakai lebih cepat nih, maka berarti 1 per 4 V D2 kuadrat per 1 per 4 V D1 kuadrat hilang, sehingga ini D2 kuadrat per D1 kuadrat. Nah, lihat nih penggunaan rumus cepatnya di soal ini. Lihat. Kecepatan, Wida ini harusnya fluida ini. Nah, kecepatan fluida pada pipa berdiameter 6 cm, diameternya 6, kecepatannya 0,25. Berapa besar diameter pipa yang dilewati saat fluida keluar dengan kecepatan 4? Ini kecepatannya lebih cepat, otomatis pasti diameternya harusnya lebih kecil daripada 6. Pasti itu. Karena A1 P1 sama dengan A2 P2. Pakai rumus cepat. Sedangkan ini ditanyakannya apa? Diameter. Nah, pakai yang ada diameternya nih. Oke, maka diketahui dulu nih. Diketahui diameter 1 6 cm. Terus A1 sama dengan 0,25 meter per sekon. Kemudian diameter kedua ditanyakan, betul kan? Terus kecepatan kedua itu adalah 4 meter per sekon. Masukin sini. Maka P1 per V2 sama dengan D2 per D1. Ini kuadrat dua-duanya ya, dikuadratkan. Sama aja kan? P1 nya berapa? P1 nya, oh maaf, ini V ya, ini V nih, bukan A, maaf tadi. P1 nya kan 0,25 biar enggak ini 1/4 boleh lah ya. Nah, berarti 1/4, V2 nya kan 4, sama dengan D2 berapa? Diameter 2, dicari ya, diameter 2 per 6, ini kuadrat. Maka kedua-duanya Bapak akarin. Akar 1/4 per 4. 4 ini itu kan sama dengan 4/1 kan? Nah, biar kalian paham, 4/1 sama dengan akar D kuadrat per 6. Ini dua-duanya dikuadratin. Ini kali nih
Ini kali dengan yang atas, kali silang 1 kali 1, 4 kali 4. Maka jadi akar 1/16 sama dengan akar D kuadrat per 6. 16 berarti akarnya keluar, ini 1 keluar, 16 keluar jadi 1/4 sama dengan ini kan kuadrat, akar hilang berarti D2 per 6. Maka D2 sama dengan 6/4. Maka D2 sama dengan 1,5 cm. Seperti itu untuk kontinuitas, hukum kontinuitas. Yang sekali lagi kita punya dua persamaan. Yang pertama yaitu debit itu adalah Q sama dengan volume, volume dibagi dengan waktu. Yang kedua Q itu adalah V kecepatan dikali dengan luas, kecepatan dikali dengan luas, atau luas pipa dikali dengan kecepatan. Itu dua persamaan itu untuk pertama kali di pertemuan pertama ini Bapak bahas. Sekali lagi kita hanya membahas tentang fluida yang ideal saja. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.